Kembali ke pertarungan Wirma dan Lens. Aku kuat, pemakai sihir garis ganda. Sejak aku lahir, aku memiliki kapasitas sihir jauh di luar orang biasa. Orang tuaku bekerja untuk biru sihir dan aku mendapatkan pendidikan spesial dalam sihir. Aku masuk ke sekolah swasta terbaik, selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas dan aku sudah berada di Akademi Eastern sejak SMP. Bergabungnya diriku dengan kelompok Maja Lupus tak terelakkan. Di sana, aku mendapat pendidikan khusus bagi penyihir terbaik. Sudah jelas, semua lingkungan itu membuatku kuat. Namun setelah melalui semuanya, jadi tidak mungkin seperti yang dia katakan berdasarkan logika. Lingkungan miliknya lebih kuat dari lingkunganku. Jangan bercanda, aku ini kuat. Tidak mungkin memiliki lingkungan. Seperti ini membuatku lemah. Sudah saatnya menunjukkan semua yang bisa kulakukan. Direndahkan oleh sampah asrama Adler tak bisa diterima, gumam Wirman. Bagi penyihir sepertinya, direndahkan oleh murid kelas 1 dari asrama Adler membuatnya kesal. Baru mengetahui trik sihirnya kemudian berhasil membuatnya terluka, bukan berarti Wirman sudah kalah. Ini baru permulaan. Kemudian dia mengambil potion kecil dan meminum cairan di dalamnya. Itu adalah esensi sihir pekat yang diambil dari murid lainnya. Salah satu keunggulan jadi anggota Maja Lupus adalah mendapatkan potion tersebut. Urat-urat dalam wajah Wirman muncul, tekanan sihir dalam dirinya meluap-luap. Lens tahu akan hal itu. Dia merasakan sihir milik lawan melonjak tinggi. Sekarang akan kubuktikan padamu siapa di antara kita yang memiliki pendapat tentang lingkungan yang lebih kuat. Mudoros second, Mudoro Devilius, ucap Wirman mengaktifkan sihirnya. Sebuah lumpur raksasa berbentuk setengah badan monster dengan kepala kambing muncul di belakang Wirman. Ukuran monster lumpur tersebut cukup besar hingga membuat Lens sedikit kaget. Semua kelas sihir, baik dasar, personal, ataupun sihir kondisional yang lebih rumit, memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang bisa dilakukan oleh garis tunggal. Bahkan, di antara garis ganda, hanya sedikit yang bisa memakai mantra second. Benar, hanya yang layak yang bisa paham tentang hal itu. Pencapaianmu lah yang menunjukkan nilai dirimu. Dan di dunia sihir ini, sihir adalah segalanya. Sihirmu adalah nilai dari dirimu. Mereka dengan kecocokan pada sihir punya nilai dan tidak memilikinya sama saja dengan sampah. Itulah yang ayahku dulu selalu katakan ketika aku kecil. Jadi, kau salah. Aku lebih dari kecocokan lingkungan. Aku berjuang keras untuk bisa sampai di sini. Aku ini layak. Orang sepertimu yang merendahkan mereka demi bisa bersama dengan sampah dan berguna dari asrama Adler. Tak akan pernah bisa mencapai sihir tingkat ini, kata Wirman. Dia mengeluarkan sihir besar dan monster iblis di belakangnya berteriak, bersiap untuk menyerang. Lens menunduk sejenak. Dia mencoba meluruskan pandangan musuhnya itu tentang manusia-manusia atau penyihir yang dianggapnya sampah. Apa kau sungguh yakin kalau mereka itu sampah tak berguna? Kalau begitu berarti kau tak paham. Dia mengingatkanku pada suatu hal yang penting, bahwa aku bukanlah tipe yang memiliki keputusan secara rasional, atau mungkin dirimu hanyalah pria ceroboh. Jadi, satu-satunya orang yang boleh mengejek mereka hanyalah aku, kata Lens. Dia tak mau kalah. Lens mengeluarkan sihir tingkatan second yang dia namai Graviole Second Turtle Volley. 4 pilar besar berisikan rantai mengelilingi tubuh monster iblis lumpur milik Wirman. Pilar tersebut memiliki kekuatan gravitasi besar untuk mengurung lawannya. Wirman tak bisa memerintahkan dan menyuruh monsternya bergerak. Gerakannya monster itu telah terkunci oleh gravitasi. Pilar-pilar milik Lens membuat monster lumpur iblis Wirman tak bisa mempertahankan bentuknya. Iblis milikmu tak akan bisa berbuat apa-apa. Pilar-pilar ini memiliki daya tarik gravitasi. Iblismu sudah terjebak di tengah-tengahnya. Ditarik ke 4 arah yang berbeda secara bersamaan, semuanya akan berakhir hingga terbelah menjadi 4 bagian, ucap Lens. Benar saja, tak butuh waktu lama, monster iblis milik Wirman sudah hancur. Mantra terkuat miliknya dikalahkan dengan mudah. Apa-apaan? Mantra terkuatku dikalahkan. Aku dikalahkan, tapi aku, gumam Wirman. Dia kemudian teringat kata-kata ayahnya. Kenapa kau terus gagal? Jangan mengecewakanku. Sudah kubilang padamu untuk tidak berkumpul dengan grup itu. Mereka tak berguna. Dan tugasmu adalah menjadi seseorang. Jangan pernah mau merasa nyaman. Kau harus mengambil jalur elit dan mengikuti saudaramu serta aku ke dalam biru sihir.
Teratas hanya di kelasmu, kau harusnya berada di puncak akademi. Dan anggap masuk biru sihir saja akan membuatmu layak. Kau bahkan belum mulai membuktikan dirimu padaku. Kapan kau akhirnya akan menunjukkannya kalau dirimu itu layak? Wirmad mulai pasrah. Dirinya kini merasa tak berguna. Kemudian, Lens melemparkan sebuah buku tua. Saat bertarung tadi, dia menemukan buku itu di lantai. Lens merasa buku tua itu milik Wirmad. Wirmad memandangi buku tua yang sering dia baca hampir setiap hari. Merasa pertarungan mereka selesai karena tekad musuh sudah kalah. Lens ingin mencari teman-temannya, tapi Wirmad ingin menanyakan sesuatu tentang bagaimana memberi nilai untuk seseorang pada Lens. Orang tuaku mengukur nilai dari jabatan dan kedudukan sosial. Aku dan kau mungkin dibesarkan dengan cara yang sama di lingkungan semacam itu. Orang memaksa untuk menilai dirimu dari kecocokan serta kedudukan. Tapi aku sama sekali tak setuju dengan hal semacam itu. Aku tak suka dengan caramu bicara dan bertindak, tapi aku menghormati usaha yang sudah kau lakukan, kata Lens lalu ingin meninggalkan ruangan. Setiap Lens mengingat pandangan nilai keluarganya, dia selalu ingat akan nasib adik tercinta. Semangatnya untuk menjadi visioner suci dan mengubah pandangan semacam itu semakin besar. Memikirkan jawaban Lens membuat Wirmad sadar ada sesuatu dalam lingkungan lain yang belum pernah dia lihat juga rasakan. Berbeda dengan Lens yang sudah pernah berada dan merasakan di dalam lingkungan yang berbeda. Benar, apakah aku ini bernilai bagi orang-orang itu? Apa hal tersebut yang kuinginkan sekarang? Dasar murid kelas 1 bodoh, cuma karena kau lebih tangguh, bukan berarti aku butuh rasa hormatmu, gumam Wirmad. Di tempat berbeda, Mas melepas sekaligus merapikan jubah serta pakaiannya. Dia bersiap melawan penyihir bertopeng dengan outfit siap untuk baku hantam. Dalam sekejap, Mas melompat, sudah berada di depan penyihir bertopeng untuk menendang kepala musuhnya itu. Tapi berhasil ditangkis menggunakan pedang besar. Tendangan Mas begitu kuat hingga membuat penyihir bertopeng terdorong jauh ke belakang. Penyihir tersebut masih santai-santai saja. Dia seolah-olah tak terkejut sama sekali dengan kecepatan serta power yang Mas miliki. Menyadari hal itu, Mas juga tahu lawannya kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kini tak hanya Mas, penyihir bertopeng juga sudah siap mengambil kuda-kuda melancarkan serangan. Dengan satu hentakan saja, penyihir bertopeng sudah berhasil menyerang Mas. Mas tak bisa melihat kecepatan lawannya barusan. Sadar-sadar, dirinya sudah terrebas hingga mengeluarkan darah dari badannya. Kau tidak bisa menang jika melawanku. Namaku adalah Abyss Razor, taring kedua dari kelompok Maja Lupus, kata Razor. Kemudian dia menunjukkan sebuah serangan yang dia namai Accelerate, sebuah tanda panah tergambar di bawah untuk dipijak oleh Razor. Lagi-lagi, serangan kembali dilancarkan. Mas terkena tebasan hingga mengeluarkan darah. Dia tak bisa bereaksi melihat kecepatan serangan Razor. Saat menoleh ke belakang, tahu-tahu dirinya sudah terkena tebasan. Seluruh bagian tubuh Mas tertebas. Darah berceceran dari tangan, badan, dan kaki Mas, tapi dia masih bisa berdiri. Kau sudah paham sekarang, kita tak sebanding. Kau boleh menantangku walau kau tahu itu, tapi aku tak akan mengalah padamu. Jika kau belum sempat Razor menyelesaikan perkataannya, Mas menjawab, itu tidak penting. Semua yang coba kau katakan itu tidak penting, tak satu pun penting, jawab Mas. Razor nampak kesal, apalagi mengingat tujuan hidup Mas yang ingin menjalani hidup damai bersama keluarganya tanpa gangguan. Tujuan seperti itu benar-benar memuakkan. Sorotan mata Razor berubah, memiliki bola mata, tidak selayaknya mata manusia normal. Ternyata Mas berbeda dengan lawannya. Razor sebelumnya mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama unik. Mas mengira Razor juga tak memiliki sihir sama sepertinya, tapi ternyata tidak. Razor memiliki sedikit energi sihir dalam dirinya. Karena itulah dia berusaha mengimbangi kemampuan bertempur dengan meningkatkan kemampuan fisik serta memakai senjata. Tak kusangka kau bisa berada dalam situasi sepertiku dan masih berpikir bisa mengalahkanku. Kau pasti sangat diberkati. Baiklah, sekarang tunjukkan dengan serius kemampuanmu, ucap Razor. Dia menunjukkan Irvin sedang ditangkap dalam sebuah sihir.
Razor menjelaskan bahwa Irvin sekarang sedang ditahan dengan alat, di mana alat tersebut bisa menyedot kekuatan sihir dalam 30 menit. Semua kekuatan sihirnya akan habis, Irvin akan kehilangan garis, serta kemampuannya memakai sihir untuk selama-lamanya. Razor menyebutkan sebaiknya Mas tak mencegah mereka, karena jika berhasil, maka Irvin akan menjadi manusia tanpa memiliki sihir sama seperti Mas. Bukankah itu bisa membuat Mas senang? Tentu saja Mas menolak. Dia memperingatkan Razor bahwa semua penjelasannya barusan adalah bohong, karena jika tidak, topeng di wajahnya akan segera dihancurkan berkeping-keping. Razor tak menyukai orang keras kepala. Dia kembali mengeluarkan sihir dibarengi tanda-tanda arah kemana dia bisa dapatkan dengan kecepatan. Saat menginjak tanda itu kembali di kakinya. Dengan serangan yang dia namai Accelerate Spear, banyak serangan dan tebasan mengarah ke Mas. Dia menggunakan kedua tangan untuk bertahan agar tak mengenai organ vitalnya. Namun, Razor sudah mengetahui hal itu. Tebasan mematikan dia lakukan hingga perut Mas tertembus sampai ke belakang oleh pedang. Mas tertusuk hingga badannya tertembus. Bukan hanya seluruh badan yang mengeluarkan darah, tapi kini mulutnya juga. Siapapun bisa mengatakan mimpi besar, tapi pada akhirnya semua hanyalah kata-kata semata. Kau tak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan siapapun, ucap Razor. Namun, sesuatu membuatnya bingung. Saat ingin mencabut kembali pedang di perut Mas, Razor merasa kesulitan. Dia merasa pedangnya seperti tertahan sesuatu. Rencana Mas berhasil. Dia akhirnya bisa menangkap Razor. Razor terkejut. Mas menahannya dengan meremas otot perut. Tangan Mas menangkap kerah baju Razor. Mas kemudian mengambil ancang-ancang mengadu kepala mereka berdua. Serangan kepala tersebut berhasil menghancurkan topeng milik Razor. Asal kau tahu saja, perutku ini sangat terlatih, kata Mas.